kelas C semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara kami dari SD Norbakti. Soal pertama yaitu bagaimana strategi guru menerapkan materi pembelajaran. Yaitu menggunakan metode expository, yaitu menggunakan metode guru menjelaskan metode materi langsung kepada siswa menggunakan media seperti buku, teks, video atau alat beragam untuk membantu pemahaman. Kedua, menggunakan model pembelajaran. Guru memperhatikan gaya belajar siswa yaitu visual. Contohnya, guru dapat menggunakan gambar untuk siswa, visual, ceramah untuk siswa, auditory, dan aktivitas fisik untuk siswa kinestetik. Menggunakan strategi pembelajaran berbagi masalah. Guru memberikan masalah yang terkait dengan materi dan siswa diminta untuk menyelesaikan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Menggunakan strategi pembelajaran meningkatkan kemampuan berpikir. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui analisis dan evaluasi informasi. 3. Yaitu soal yang kedua, bagaimana strategi guru merumuskan tujuan pembelajaran. Penjelasan menganalisis kurikulum. Langkah pertama yang dilakukan guru adalah memahami kurikulum yang berlaku, terutama pencapaian pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tujuan agar guru mengetahui kompetensi apa yang harus dicapai siswa setelah proses pembelajaran. Contohnya, menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan. Maka guru akan merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Yang kedua, menetapkan tujuan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Guru perlu menyesuaikan tujuan dengan usia dan kemampuan kognitif siswa. Latar belakang sesuai dengan budaya, kebutuhan belajar individu, misalnya siswa yang cepat atau lambat memahami pelajaran. Contohnya, untuk siswa SD, siswa dapat menyebutkan bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk siswa SMP, siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menyebarkan tujuan umum ke tujuan khusus. Guru perlu menguraikan tujuan yang bersifat umum menjadi beberapa tujuan khusus agar lebih terukur dan terasa. Contohnya, tujuan umum, siswa memahami sistem peredaran darah manusia. Tujuan khusus, menyebutkan organ-organ penyusun sistem peredaran darah. 2. Menjelaskan fungsi masing-masing organ. 3. Menjelaskan proses peredaran darah dalam tubuh. Sekarang yang ketiga, soal yang ketiga yaitu bagaimana strategi guru menggunakan berbagai strategi atau model pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi dan tingkat belajar siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan kebutuhan atau peralatan yang ada di sekolah. Metode yang biasanya diambil adanya permainan materi itu harus
Kooperatif dalam artian membuat kelompok anak kerja sama tim. Permainan kooperatif interaktif dalam bentuk video menarik anak-anak dalam berbicara. Bagaimana strategi guru meningkatkan performa atau keterampilan? Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu hal. Satu, identifikasi kebutuhan. Guru harus mengidentifikasikan kebutuhan dan kelemahan siswa untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Dua, membuat rencana pengembangan. Guru membuat rencana pengembangan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai untuk meningkatkan performa atau keterampilan siswa. Ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang tepat seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis teknologi. Yang berikut menyesuaikan harus sesuai dengan metode materi yang dibahas, modifikasi alat dengan sebagainya. Ada peralatan yang digunakan di sekolah itu apa untuk bermain. Yang berikut refleksi dan evaluasi. Guru harus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk menentukan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Soal yang kelima, bagaimana strategi meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa? Baik, di sini saya akan menjelaskan keterampilan sosial dan emosional. Yang pertama itu mengenal dan mengelola emosi diri. Kedua, menunjukkan empati kepada orang lain. Tiga, menjalani hubungan positif. Keputusan yang bertanggung jawab. Lima, bekerja sama dengan lingkungan sosial. Ciptakan lingkungan kelas yang positif dan aman. Guru perlu membangun suasana kelas yaitu ramah, terbuka, dan menghargai perbedaan. Kedua, mendorong siswa berani berpendapat tanpa takut disalahkan. Ketiga, menyediakan ruangan bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan mereka. Yang berikut, menempatkan nilai empati dan kerjasama. Guru dapat menumbuhkan empati melalui kegiatan diskusi kelompok, role playing, atau drama pendek. Kedua, memberi tugas yang menuntut kerjasama tim, bukan kompetensi semata. Yang berikut, mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif. Guru dapat melatih siswa mendengarkan dan aktif. Dua, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Ketiga, menghargai perbedaan pandangan. Contoh, saat debat kelas, guru memberi aturan setiap siswa harus mengulang poin lawan, bicara sebelum menanggapi, agar mereka belajar mendengar sebelum berbicara. Berikut, melatih kesadaran diri dan pengelolaan emosi. Guru membantu siswa memahami dan mengatur perasaannya dengan cara: satu, refleksi diri, menulis jurnal emosi. Kedua, kegiatan relaksasi sederhana, napas dalam
Ketiga, memberikan contoh bagaimana guru mengelola emosi saat menghadapi masalah. Contoh, guru berkata, tadi ibu merasa risau karena kalian ribut. Jadi ibu menarik nafas dulu supaya bisa bicara dengan tenang. Siswa belajar dari teladan langsung. Memberikan umpan balik positif dan reflektif. Guru sebaiknya memberikan pujian atas perilaku baik, bukan hanya hasil belajar. Kedua, mengajak siswa merenungkan perilaku sosialnya. Bagaimana perasaanmu saat membantu teman tadi? Contoh, kata guru, kamu hebat, sudah mau mendengarkan pendapat teman dengan sabar. Hal ini memperkuat perilaku positif. Baik, soal nomor 6, bagaimana strategi guru meningkatkan performa atau keterampilan fisiomotorik siswa? Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6. Keterampilan fisiomotorik adalah kemampuan yang berkaitan dengan gerak tubuh, koordinasi, dan keterampilan fisik yang dilakukan melalui latihan berulang-ulang. Contohnya menulis, menggambar, menendang bola, melakukan percobaan atau bermain alat musik. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran psikomotorik yang jelas. Guru harus menentukan kemampuan motorik apa yang ingin dicapai siswa. Gunakan kata kerja operasional seperti memegang, meniru, merangkai, memperkaitkan, menampilkan atau mengoperasikan. Contohnya, siswa dapat melakukan passing bola dengan teknik yang benar. Siswa dapat merangkai rangkaian listrik sederhana dengan aman. Kita harus selalu lintas siswa dalam melakukan gerakan tersebut. Berikut, guru juga harus mampu mendemonstrasikan kegiatan olahraga yang akan dipraktekkan adanya kerjasama antara guru dan siswa. Baik, soal yang terakhir, nomor 7, bagaimana strategi guru memperbaiki strategi pembelajarannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 7. Evaluasi terhadap proses pembelajaran. Langkah pertama adalah mengevaluasi strategi pembelajaran yang sudah diterapkan. Guru perlu meninjau kembali apakah metode yang digunakan sudah sesuai dengan karakter siswa. Kedua, apakah tujuan pembelajaran tercapai. Ketiga, apa kendala yang muncul selama pembelajaran, misalnya siswa pasif, waktu tidak cukup atau media kurang menarik. Contoh, setelah mengajar, guru menyadari bahwa metode ceramah membuat siswa cepat bosan. Dari hasil evaluasi ini, guru perlu mengganti atau setelah mengajar, guru menyadari bahwa metode ceramah membuat siswa cepat bosan. Dari hasil evaluasi ini, guru perlu mengganti atau mengombinasikan metode dengan diskusi atau praktik. Kedua, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan strategi yang digunakan. Guru perlu menganalisis bagaimana yang efektif dan bagaimana yang perlu diperbaiki. Contoh, kelebihan siswa cepat memahami teori. Kedua, kelebihan siswa sulit menerapkan dalam praktek. Menyesuaikan strategi dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar
yang berbeda. Visual, auditory, kinestetik. Guru perlu menyesuaikan strategi apa siswa direkomendasi. Contoh, siswa visual gunakan gambar video diagram. Kedua, siswa auditory. Yang kedua, siswa auditory gunakan diskusi atau lagu edukatif. Ketiga, siswa kinestetik gunakan simulasi, eksperimen atau praktek langsung. Yang berikut, memberikan umpan balik dan refleksi bersama siswa. Guru dapat melibatkan siswa dalam refleksi pembelajaran agar tahu bagaimana pengalaman mereka. Sudah 3. Yang berikut, memberikan umpan balik dan refleksi bersama siswa. Guru dapat melibatkan siswa dalam refleksi pembelajaran agar tahu bagaimana pengalaman mereka belajar. Contoh pertanyaan refleksi. Bagaimana dari pembelajaran yang paling kamu pahami? Kedua, apa yang sulit kamu mengerti? Ketiga, apa yang bisa guru ubah agar kamu lebih semangat belajar? 3. Yang berikut, meningkatkan kompetensi guru sendiri. Perbaiki strategi juga dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan profesional guru seperti mengikuti pelatihan atau workshop. Dua, berdiskusi dalam komunitas guru. Ketiga, mencari referensi pembelajaran guru. Contoh, guru mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis proyek agar mampu menerapkan strategi yang lebih. Sekian video dari saya. Terima kasih.